Bapak Ibu hebat yang saya hormati, hari ini kita akan membahas materi yang ke sesi keempat. Sesi keempat yang akan dibawakan oleh Dr. Aluti dan hostnya itu oleh Bu Ica. Untuk waktunya, persilakan Bu Ica dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih terus bertahan untuk mengikuti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pemateri ini ada 3 pemateri, yaitu Dr. Solahuddin, SAG MP Diklat Keagamaan Surabaya, kemudian Bapak Lutfillah SG, beliau adalah Ketua FKG M. Kemudian juga dari yang ketiga Suhara MPD yang adalah dosen FP MIPA UI. Materi pertama, saya silakan kepada Pilah MAG untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Bentar ya, ini saya sambil buka laptop saya biar nanti connect. Oh iya Bapak, silakan. Untuk para peserta, jika ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat, dan untuk materi nanti akan di-share di grup masing-masing WA. Baik, saya mulai ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap narasumber hari ini 3 orang yang mewakili rumpun PAI dan rumpun IPA, nanti rumpun umum. Ada 3 narasumber hari ini. Kami, kemudian nanti Pak Dr. Solahuddin Widya Iswara Diklat Surabaya, sama Pak satunya nanti siapa Pak? Satunya tadi Pak Suhara ya? Dari Okay. Ya Pak Suhara. Ya. Alhamdulillah, dan semua peserta pelatihan yang merupakan kolaborasi, tak lihat di situ ada yang dari Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Ini yang kita inginkan, mudah-mudahan Kementerian Agama di bawah Menteri yang sehingga kan maju antara Kemendikbud dengan Kementerian Agama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah di panitianya mau diri. Jadi lengkap, ada kalender pendidikan yang model aplikasi, nanti sampai proses RPP, bahkan saya berikan beberapa contoh RPP yang baru kemarin kita akreditasi madrasah. Alhamdulillah kita dapat nilai A, dan itu saya kasih model-model RPP yang diinginkan asesor nanti untuk bisa dikembangkan oleh semua peserta, termasuk juga saya beri media-media pembelajaran, juga ada KMA terbaru, nanti tolong dikembangkan sendiri. Saya hari ini fokus ke aplikasi ya. Aplikasi ini bisa dikembangkan. Nanti kalau ada peserta yang pengen lebih mendalam, nanti saya pertemukan dengan tim kurikulum kami, sehingga nanti sama-sama kita bisa memudahkan dalam proses administrasi. Karena yang jelas guru saat ini jangan terlalu dibebani dengan administrasi, sehingga administrasi itu dibuat sesimpel mungkin. Dan RPP itu modelnya banyak. Di situ juga sudah saya berikan contoh RPP 1 lembar, RPP yang model riset itu seperti apa, nanti dikembangkan sendiri. Langsung saja, nanti karena ada materi berikutnya, saya hanya menyampaikan tentang aplikasi yang biasa kami gunakan di madrasah kami, di MAN 2 Lamongan. Kebetulan basic kami itu di mapel fikih dan usul fikih. Jadi saya ngajar fikih, usul fikih, alhamdulillah sudah 23 tahun.
di Mandua Lamongan nggak pindah-pindah, nggak tahu kapan pindah ini. Yang jelas aplikasi di kami bisa dilihat bapak-bapak sederhana sekali. Jadi di ini bisa dibuka. Yang pertama kalender pendidikan. Nah ini kalender pendidikan. Nah, ini sudah ngeling seperti ini. Bisa kita lihat ada tanda merah. Itu libur hari besar. LHB itu libur hari besar. LU libur umum. LSI berarti libur semester 1. LS2 berarti libur semester 2. Terus ada tanda biru ini libur permulaan puasa. Libur sekitar hari raya. Kemudian efektif fakultatif PTS lengkap ini prediksi asesmen semester 1 ini 131 hari, semester 2 120 hari, efektif fakultatif 3 hari. Nah, jadi di sini ada keterangan jelas di sini bisa dilihat. Ya. Jadi ini sederhana. Nanti kalau ada peserta yang ingin bentuk tinggal nanti ngomong sama tim IT, nah, insya Allah nanti nggak ada kendala nanti. Jadi ini untuk memudahkan guru aja. Kemudian setelah di kalender pendidikan ini ketemu semua, ya ada catatan hari libur pilkada menyesuaikan jadwal pilkada kabupaten kota. Selanjutnya kita beralih ke RHE. Ini ada aplikasi kita geser warna kuning ini RHE. Nah ini ngeling bapak-bapak. Ini bisa dilihat. Ya mohon maaf, Pak Lutfi sebentar. Pak Andri mungkin bisa di-share lagi, Pak Andri. Share screen lagi. Yang aliknya. Karena tidak muncul di layar. Ya, terima kasih Pak Andri. Sudah ya? Ini. Jadi saya nggak lama-lama nanti yang kita stressing ke RPP-nya aja Pak ya. Jadi ini aplikasi memudahkan. Jadi ini kalender pendidikan 2020-2021 Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda merah ini. Tadi sudah saya jelaskan, saya nggak mengulang lagi ya. Kemudian di sini kita lihat di sini semester 1 membutuhkan waktu ini ada 131 hari dari ini ya. Semester 2 120 hari, efektif fakultatif 3 hari. Terus catatan hari libur pilkada menyesuaikan jadwal pilkada kabupaten kota. Setelah itu kita geser ke RHE. Ini secara otomatis ngeling. RHE kita tekan, akhirnya seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, RHE Agustus September sekian, jumlah ini 26, 22, tidak efektif 4, total di sini jumlah hari 158, hari efektif 131, tidak efektif 27. Sampai yang semester genap. Nah ini. Kemudian bergeser ke jelas ya, kemudian bergeser ke RPE. Rencana pekan efektif. Nah ini juga ngeling. Ini. Nah, akhirnya muncul di sini rencana pekan efektif semester ganjil, mata pelajaran fikih kelas 12 IPA, jumlah jam per minggu 2 jam, tatap muka sekian, 8 pekan, sampai nanti muncul 20 pekan, total 40 jam pelajaran. Ya ini, kemudian ngeling lagi ke Prota. Nah ini Protanya, program tahunan, ngeling di sini. Nah ini bisa dilihat Prota. Ya, kita lihat di kelas 12 ganjil itu ada 3.1 menganalisis konsep usul fikih, kemudian sampai yang paling 4.5 menganalisis al-qawaidul khamsah, jumlah 48. Non tatap muka, TTS 2, PAS 2, kemudian remedial 2, total 54. Kemudian semester genap juga gitu kita turunkan sampai 4.3 menganalisis ketentuan kaidah mantuk. Ini Prota. Geser lagi Promes. Nah ini muncul Promes. Ya, Promes. Ini sama ngeling. Ya, kita masukkan semuanya materi. Nah, karena ini semester berarti ganjil. Akhirnya muncul seperti ini. Ini ganjil. Nah.
Kemudian geser ke bawah. Nah, ini genap. Ya. Promes genap. Nah, ini promes genap ya. Ini genap. Jumlahnya sekian ya. 32. Kemudian nah, terakhir KKM. Ini kan RPE kelas 10 11 seperti ini. RPE kelas 10 11. Ini Prota 10 11 nanti tinggal Bapak-bapak menyesuaikan aja dengan mata pelajaran promes genap, KKM, terakhir KKM ini. Jadi saya kira itu. Jadi Bapak-bapak sebenarnya kita dimudahkan dengan aplikasi ini. Cuma kalau saya yakin di madrasah yang lainnya juga ada model-model yang namanya aplikasi, tujuannya adalah memudahkan, sehingga yang paling penting lagi adalah kita memahami tentang RPP. RPP itu kan yang tahu guru. Jadi yang ideal itu mau mengajar, membuat RPP tidak langsung dijilid 1 tahun. Jadi disiapkan, nanti dievaluasi, diperbaiki, mestinya gitu. Jadi nggak langsung RPP dibuat 1 tahun semester ganjil genap, ditandatangankan ke pengawas dan kepala madrasah. Itu kurang pas. Jadi tiap kelas itu saya yakin nanti di kelas IPA 1 kita menerapkan berhasil, ternyata di IPS 2 nggak berhasil. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih banyak ke arah situ, tapi nanti kalau seandainya ada pertanyaan di luar ini juga nggak masalah, karena kita sudah biasa mengadakan event-event seperti ini. Kebetulan juga kami di provinsi itu sudah diberikan kepercayaan 12 tahun memimpin MGMP Fikih Jatim dari mulai 2008. Dan alhamdulillah masuk nasional, sehingga insya Allah kita saling berbagi, bukan berarti saya lebih pintar dari semua peserta yang ada. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya berikan waktu untuk saya kembalikan lagi ke host dan moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin langsung ke pemateri kedua atau bagaimana Bapak, biar nanti pertanyaannya bisa langsung. Ya, Pak Sohibin sudah hadir bisa? Ya, siap, sudah gabung. Oke. Silakan boleh kepada Pak Dr. Solahuddin MAG SAG MPDI dari Diklat Keagamaan Surabaya untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi mulai pagi tadi memang banyak kegiatan, jadi tadi baru nyampe di kantor. Yang pertama saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam program ini. Yang kedua, tadi sudah disampaikan perangkat pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Lutfi, atau kalau saya sering panggil Gus Lutfi. Ini dari mana saja ini ya? Se-Indonesia ya? Ya. Saya minta dibukakan yang analisis. Saya nanti fokus ke analisis atau pemetaan, kemudian produknya adalah RPP nanti ya. Bisa dibantu Pak Ustadz untuk nge-stop yang pemetaan yang sudah saya kirim. Ya, oleh Pak Andri. Ya, yang pemetaan. Sebentar, buat dicari dulu. Kami sudah berikan contoh pemetaan atau analisis dari KD, kemudian mulai dari KI, KD, kemudian contoh kepada indikator dan juga penilaian apa yang nanti akan kita gunakan. Ini nanti akan memudahkan kepada para guru untuk bisa mengaplikasikan ke PP-nya. Nah, gitu. Memang ini bukan salah satu yang rukun ya sejatinya, tapi ini sejatinya hanya sebagai perantara atau wasilah bagaimana seorang guru itu menerjemahkan dari KD-KD yang masih bersifat global, KD-KD yang bersifat global, kemudian bisa sampai kepada sebuah proses pembelajaran yang diawali dengan kita memahami indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini nanti saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, silakan nanti dipelajari dan
sejatinya yang paling krusial sejatinya dari pemetaan ini atau analisis ini adalah guru-guru diharapkan tidak salah penempatan indikator pencapaian kompetensi. Saya masih menemukan beberapa penerapan atau pemakaian indikator itu tidak operasional. Maka nanti bisa kita pelajari juga kata kerja operasional, dan sudah saya sampaikan kepada teman-teman nanti bisa digunakan. Misalnya kata memahami masih ada di indikator. Kemudian yang juga sempat kami temukan, ini masih campur ya. Saya kemarin menemukan KD yang agak unik. Ya, mohon maaf nanti yang dari bahasa. Ini kan masih campur, saya sampaikan. Saya menemukan KD yang justru terbalik antara KD yang KI 3 dengan KI 4. Nah, ini nanti tolong juga harus dikritisi oleh Bapak Ibu guru. Tidak mungkin kita ini memahami itu atau langsung kita telan mentah-mentah, padahal sementara itu sangat bertentangan. Contoh kemarin yang saya temukan itu di bahasa Jerman itu kemarin, justru yang di pengetahuan itu dia menggunakan KD mendemonstrasikan, sementara di KD KI 4 dia menggunakan mengidentifikasi dan seterusnya. Nah, ini kan terbalik sejatinya. Nah, dari pemetaan ini justru akan ketemu hal-hal yang semacam ini. Nah, dari pemetaan ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bisa juga menerapkan pemetaan materi, dari materi-materi pokoknya sampai dengan materi submateri pokoknya dan seterusnya sampai kepada metode atau model yang akan kita gunakan. Tadi saya juga lihat bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah menerima materi model-model pembelajaran ya. Nah, dari model-model pembelajaran ini akan kita petakan kira-kira mata pelajaran apa yang sesuai dengan menggunakan metode ini atau model apa yang bisa kita gunakan untuk materi. Karena penempatan metode atau model itu kan pertama harus dilihat dari tujuan pembelajarannya dulu. Ini arahnya ke pengetahuan atau keterampilan. Dan ingat Bapak dan Ibu sekalian, keterampilan di sini ada dua. Ada keterampilan yang bersifat fisik atau ya fisik. Ada yang keterampilan yang hidden, tidak keterampilan yang membutuhkan demonstrasi. Contoh misalnya anak menyajikan, itu kan bukan mendemonstrasikan sejarah, tapi menyajikan. Nah, ini juga keterampilan. Nah, otomatis ini nanti juga akan berpengaruh kepada penggunaan model yang akan diterapkan. Jangan sampai model itu tidak sesuai dengan mata pelajarannya atau dipaksakan. Nah, contohnya apa? Misalnya sejarah. Sejarah itu kalau kita menggunakan metode, tidak mungkin kita menggunakan metode demonstrasi. Ya, paling pol itu nanti mensimulasikan aja tidak semua KDP kita bisa gunakan. Paling ya menyajikan yang paling banyak. Nah, bagaimana kita menggunakan? Ya, tentu tidak bisa menggunakan inquiry karena kita sulit untuk menghadirkan anak-anak di tempat yang nyata sesuai dengan yang apa dalam sejarah. Kita tidak mungkin mengajarkan sejarah masuknya Islam di Aceh, kemudian anak-anak kita hadirkan di Aceh, kecuali kalau yang ada di Aceh misalnya. Tapi kalau yang bersifat lokal masih bisa kita gunakan model-model yang bersifat inquiry ya, karena di alam nyata. Maka yang kita bisa pakai adalah misalnya discovery atau proyek juga bisa. Nah, semacam inilah yang menurut saya perlu disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran dan juga tujuan pencapaian pembelajaran itu sendiri. Baru kemudian kita mengarah kepada indikator metode apa sampai kemudian penilaian yang akan kita gunakan. Tentu nanti penilaian antara pengetahuan dan keterampilan juga akan berbeda. Meskipun ada beberapa materi nanti akan bisa kita gabungkan antara pengetahuan dan keterampilan. Contoh yang bisa kita gabungkan Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya discovery. Discovery itu sejatinya untuk mata pelajaran tertentu Bapak Ibu bisa mengakomodir atau mengkombinasikan antara KDI 3 dan KI 4. Apa contohnya? Misalnya kalau di discovery itu kan juga ada namanya penyajian. Penyajian itu salah satu sintak yang ada di
dalam apa namanya di dalam sebuah model itu kan ada mempresentasikan. Nah, mempresentasikan itu ada pada KDKI 4. Sehingga satu model ini bisa kita gunakan untuk mengakomodir dua KD, yaitu K3 dan K4. Tapi misalnya kalau VG, tidak mungkin itu. VG itu pasti ada namanya demonstrasi Bapak Ibu. Maka tentu ini nanti akan digabung antara metode satu dengan metode yang lain. Misalnya kalau yang pengetahuan cukup diskusi, jigsaw, dan seterusnya. Tapi untuk yang KDKI 4 kita gunakan namanya demonstrasi. Nah, semacam inilah yang nanti akan kita terapkan di analisis dan pemetaan KDKI sampai kepada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini kalau kita bicara analisis pemetaan dan pemetaan KD sampai dengan indikator pencapaian kompetensi. Saya kira ini untuk yang masalah analisis dan pemetaan KD dan KI sampai kepada KD sampai pada indikator pencapaian kompetensi. Nanti akan muncul juga istilahnya indikator penilaian. Nah, tentu ini nanti indikator penilaian ada pada segmen khusus pembicaraan tentang penilaian. Kita di sini tidak terlalu fokus kepada penilaian, tapi paling tidak penilaian apa yang akan kita butuhkan, akan gitu ya, di RPP nanti kan gitu. Nah, ini juga akan kita awali dari penilaian yang ada di pemetaan. Misalnya, kalau di pengetahuan kita gunakan penilaian tes tulis atau tes lisan. Kemudian kalau di keterampilan kita bisa menggunakan penilaian proyek, penilaian produk, penilaian kinerja dan seterusnya. Nah, pemetaan ini kalau sudah Bapak Ibu kerjakan nanti akan kita bisa terapkan di RPP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat satu contoh KD yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian mampu selama seminggu, baru kemudian kita alihkan kepada RPP. Saya kira itu apa langsung disambung tanya jawab atau langsung ke RPP Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya serahkan kembali ke host atau moderator sebelum kita masuk kepada RP-nya. Iya, boleh. Ini mungkin ada pertanyaan dulu ya Pak ya, sedikit. Monggo, silakan. Lutfi dulu, Pak Lutfi. Di sini ya. Pertanyaannya itu untuk Kaldiknya Pak dari Dina Widya Stuti. Beliau menanyakan untuk Kaldiknya itu bisa dirubah atau tidak Pak? Apakah langsung melihat hitungan atau perhitungan RPI-nya atau bagaimana? Ya, terima kasih kami sampaikan. Yang jelas ini adalah semacam aplikasi itu kan membantu memudahkan Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat lengkap. Jadi kalender pendidikan ini bisa dirubah, tapi semuanya nanti ngeling semua. Jadi kalender pendidikan nanti misalnya yang di SMP, SMA bisa dirubah kan di sini kan. Nanti mohon bisa aplikasi dari Man2 ini coba dikasihkan kurikulum SMP, SMA atau madrasah yang lainnya, nanti pasti tim IT itu sudah paham. Nanti kalender pendidikan tiap kabupaten kota termasuk pilkada kan juga mungkin sedikit berbeda, tapi nanti semuanya ngeling. Ketika di kalender pendidikan ini sudah masuk semua, maka secara otomatis nanti ngelingnya ke RHE, RPE, ini ngeling semua, Prota. Tapi nanti tetap menyesuaikan dengan mapel masing-masing. Sampai nanti KKM. Jadi nanti sampai KKM di sini. Terakhir KKM. Nah ini. Jadi ini bisa diedit Pak ya? Bisa diedit. Dan ini insya Allah lebih simpel dan bisa guru-guru fokus mengajar nanti. Nggak fokus ke perangkat lagi. Karena yang jelas eranya sekarang era seperti itu, maka guru sudah mentalnya harus dirubah. Jadi guru itu banyak memberikan motivasi, mendampingi, menguatkan mentalnya. Jadi Pak Nadine itu pengennya RPP disederhanakan sehingga ada RPP 1 lembar, ada guru merdeka, itu tujuannya seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Jadi memang ini bisa diedit ya Pak ya? Ya, bisa. Silakan nanti bisa digunakan aplikasinya dan diberikan tadi kata Pak Lutfi, Bu Suci untuk kepada operator. Selanjutnya
Raisa tangan Raisa. Masih ada kah di room? Masih Bu. Oh iya masih Ibu. Bapak, silakan Bapak. Mungkin lagi untuk materi untuk RPP sambil yang RPP ya. Iya, bisa masuk RPP. Sebentar. RPP-nya yang ada di slide saya ada. RPP. Judulnya penyusunan RPP. Oh, bukan itu. Itu ya sudah ada. Oh itu contoh Bapak. Itu contoh. Coba ya, maaf. Kita slide dulu ya. Yang slide dulu. Slide dulu. Iya, 0 penyusunan RPP. PPT. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ya sambil menunggu slide ya. Jadi kita ini sudah mengikuti sejarah RPP itu sejak 2013 sampai sekarang itu bisa dikatakan paling hidup ya. Betul ini paling hidup. Kenapa paling hidup? Makanya sampai dikatakan kurikulum hidup itu, live kurikulum itu ya. Karena memang 2013 itu memang awal kita menerapkan RPP kurikulum itu memang bisa dikatakan memang ya dalam tanda kutip sedikit dipaksakan ya, tapi menurut saya untuk kebaikan perlu dipaksakan, tapi sampai kemudian ada penyesuaian. Saya kira itu wajar. Yang perlu kita cermati di sini adalah ada tahapan-tahapan RPP yang semula ada KI, kemudian tidak ada KI, sampai kepada komponen juga disederhanakan, tapi masih 11 atau 13 komponen. Dan kemudian dirasa RPP ini justru memberatkan kepada guru, ya, meskipun sejatinya RPP itu tidak harus persis ya, tapi praktek di lapangan ada beberapa pihak yang memang memaksakan harus seperti ini. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita masuk kepada beberapa tahapan penyusunan RPP Bapak Ibu sekalian. Ya, kita silakan lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kira-kira ini hanya konsep-konsep saja bahwa yang namanya RPP itu adalah sebuah perencanaan. Tentu yang namanya perencanaan Bapak Ibu sekalian tidak bisa dipastikan apakah sesuai dengan implementasinya. Nah, ini nanti tergantung juga kebutuhan real yang ada di kelas, karena antara rencana dengan fakta itu biasanya berbeda meskipun tidak terlalu jauh. Nah, ada di sini yang perlu digarisbawahi adalah satu RPP itu untuk satu kali pertemuan atau lebih ya. Ini yang harus dicermati. Satu kali atau lebih. Jadi di sini berarti mafhum mukhalafahnya boleh satu pertemuan, boleh lebih dari satu kali pertemuan. Nah, ini. Kemudian yang jangan lupa juga Bapak Ibu, RPP ini juga masih satu paket KD. Ini tidak boleh dilepas. Ya meskipun dalam prakteknya nanti juga bisa bertahap ya, tidak dalam satu kali pertemuan, bisa beberapa kali pertemuan dan seterusnya. Lanjut. Ini komponen RPP berdasarkan standar proses. Ini yang awal-awal kita 13 kan di ini ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Ya. Di sini muncul KDKI 1 dan seterusnya. Nah, ini kemudian munculnya Permendikbud 81A. Nah, ini sekedar sejarah saja, tidak boleh dilupakan meskipun praktisi pendidikan Bapak dan Ibu sekalian harus tahu kronologis dan metode dan ya. Lanjut.
Lanjut. Nah, ini yang versi 18. Ini lebih lengkap lagi nih. Lebih lengkap lagi. Lanjut. Ya. Ini yang mirip dengan yang pertama ini. Yang ini mirip yang pertama. Awal-awal keluar. Kita revisi lagi. Lanjut. Kita fokus ke konten. Nah ini yang menjadi isu sekarang ini adalah adanya perubahan RPP revisi tahun 2017, di mana setiap RPP wajib baik secara tersurat maupun tersirat adanya 4 hal. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana biasanya penguatan pendidikan karakter itu ditaruh di pendahuluan, bisa juga diproses, bisa juga di kegiatan penutup. Yang kedua, literasi. Literasi ini biasanya diletakkan di awal-awal pembelajaran, di awal-awal materi. Biasanya literasi ini ya bersifat hidden maupun tersurat. Kalau hidden biasanya anak untuk pembiasaan saja, membaca aja kan. Nah, yang tertulis itu memang fokus atau yang secara formal literasi ini membaca materinya. Nah, harapan saya literasi ini tidak hanya bersifat tulisan, ya. Nanti literasi itu juga bisa literasi visual dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, animasi dan seterusnya. Ini kalau bicara literasi. Yang ketiga adalah 4C, yaitu 4 kompetensi. Kedua 1, yaitu kreatif, critical thinking, communication dan kolaborasi. Bagaimana anak-anak itu dalam proses pembelajaran secara tidak sadar sejatinya mereka itu sudah mencerminkan kreativitasnya. Termasuk RPP ini kan juga tidak boleh kita patok gitu ya. Maka boleh Bapak Ibu meng-create ya sesuai dengan kreativitasnya. Nanti akan muncul Pak, namanya RPP itu ada gambarnya, nggak masalah. Bagi saya malah bagus untuk hiburan. Ya, untuk hiburan itu namanya kreativitas. Nggak boleh namanya merdeka belajar. Jadi boleh ada yang model formal kayak surat dinas itu ya, ada juga. Ada juga yang saya itu menemukan peserta itu yang menggunakan RPP itu dengan berbagai variasi. Nah, kemudian bagaimana kritis? Kritis itu biasanya di tahapan nomor 2 Bapak Ibu, yaitu anak bertanya. Anak mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungan di sekitar yang dihadirkan dalam proses pembelajaran. Nah, dari tahapan kritis ini anak-anak diharapkan nanti bisa memahami permasalahannya, ya. Makanya nanti Bapak dan Ibu sekalian dalam prosesnya bisa kita lemparkan apa yang Anda inginkan dalam pelajaran ini. Nah, begitu, nggak ada masalah. Materi apa yang akan kita bahas, itu bisa nanti kita serahkan. Bisa jadi materi yang sudah kita pakemkan itu ternyata bagi anak-anak ada yang biasa kurang, nggak masalah. Nanti anak-anak bisa diskusi menambah materi. Kemudian communication. Nah, communication ini biasanya anak-anak diarahkan kepada bagaimana mempresentasikan hasilnya. Setelah anak-anak berdiskusi, ya kemudian kita praktekkan atau kita tampilkan di forum. Yang terakhir yaitu apa? Kolaboratif. Biasanya ini di dalam tahapan ketiga Bapak Ibu. Kolaboratif itu kerjasama, diskusi, ya, diskusi. Dari sini Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa ketika kita menerapkan saintifik dulu dengan 5M, ya, mengamati, menanyakan, kemudian mengelaborasi atau ya mengeksplorasi, mengelaborasi, menganalisis, ya, sampai dengan mengkomunikasikan, itu sejatinya sudah mengarah ke tahapan-tahapan ini. Termasuk juga ketika guru-guru diajak mempraktekkan model pembelajaran apapun, ini sejatinya sudah mengarah kepada proses ini. Yang terakhir yang D yaitu HOT, yaitu high order thinking, yaitu bagaimana para siswa itu atau peserta didik itu berpikir tingkat tinggi. Ingat Bapak Ibu, HOT itu tidak hanya pada penilaian. Selama ini HOT itu kan lebih banyak dikenal di isu-isu di penilaian. Misalnya
menganalisis, ilustrasi dan seterusnya. Ada namanya stimulasi dalam penilaian atau soal. Nah, ternyata di proses pembelajaran itu sejatinya juga bisa diarahkan kepada berpikir tingkat tinggi. Ya, contohnya apa? Ketika anak-anak dihadapkan sebuah problem, kemudian anak-anak dimintai problem apa yang ada di situ dalam objek yang diamati oleh anak-anak itu, lalu kemudian dia mengidentifikasi sekaligus memberikan jawaban. Nah, dalam proses ini Bapak Ibu, kalian bisa menggunakan pola anak-anak itu coba membuat pertanyaan. Nah, selama ini kita ini anak itu lebih banyak bisa menjawab tapi tidak bisa membuat soal. Nah, ini kan aneh. Bisa jawab tapi nggak bisa bikin soal. Nah, ini penyakit ini juga bisa diarahkan kepada kita semua. Tahu si A, tapi bagaimana membuat pertanyaan dengan jawaban A, itu ternyata juga tidak mudah. Nah, proses hot ini tidak saja anak itu tahu dari jawaban, tapi juga bagaimana dia itu bisa membuat pertanyaan. Nah, ini ternyata sudah dilakukan oleh beberapa madrasah Bapak Ibu tingkat dasar. Pada salah satu madrasah itu yang semua materinya itu tidak ada yang di bawah penerapan, di bawah analisis, semua bersifat analisis. Itu meskipun di madrasah. Misalnya huruf hijaiyah, kenapa huruf hijaiyah itu diawali dengan alif misalnya atau di hamzah? Kenapa diakhiri dengan ya? Itu sudah muncul Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coba pertanyaan kritis ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Monggo dilanjut. Silakan. Ya. Lanjut yang cerita masuk kepada ini Bapak Ibu. Yang slide berikut. Iya, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang bagaimana kemudian keempat komponen tadi bisa masuk di komponen RPP yang sederhana. Bapak Ibu, perlu kami nomenklatur yang digunakan oleh Kemendikbud itu sejatinya bukan istilah RPP satu lembar, tapi RPP sederhana atau penyederhanaan RPP. RPP satu lembar itu istilah yang paling gampang, yang memasyarakat, mudah dihafalkan lah, mudah diingat. Hanya ada klausul di buku saku kalau Bapak Ibu sudah membaca. Di situ RPP komponen RPP itu boleh ditambah dengan komponen penunjang. Komponen penunjang itu apa? Misalnya ditambahi materi di belakang, ditambahi dengan misalnya metode, monggo saja. Silakan saja itu kalau memang itu dianggap sebagai penunjang dari Bapak dan Ibu sekalian. Tapi seandainya tidak diperlukan, misalnya dari tujuan saja sudah bisa menggambarkan model atau metode. Maka menurut saya penulisan sub metode saya kira tidak diperlukan karena di tujuan pembelajaran sejatinya sudah ada secara tersirat maupun tersurat adanya model pembelajaran. Misalnya di tujuan pembelajaran ya melalui pemanfaatan atau penerapan model pembelajaran discovery learning serta didik dapat melakukan menganalisis materi ini kali 3, kemudian klasifikasi itu apa dan seterusnya sampai kepada menghayati dan seterusnya. Bahkan ada satu contoh RPP yang sebenarnya juga bisa mencantumkan KDKI 1, KI 2 itu terutama yang di agama. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di tujuan ini sebenarnya sudah sangat komprehensif karena di tujuan itu juga sudah memunculkan metode pembelajaran dan juga jangan lupa ABCD ini masih melekat dalam pengertian di tujuan pembelajaran Bapak Ibu. ABCD itu apa? A itu audiens, siswa ya. Kemudian B itu behavior. Behavior itu dia dapat apa? Dia mampu melakukan apa? Kemudian C itu condition. Model atau metode itulah yang dimaksud dengan condition. Baru yang terakhir degree. Itu dengan apa? Dengan baik, dengan sempurna, dengan kritis, nah ini biasanya dicantolkan juga di
karakter juga bisa dimasukkan. Ini bicara tujuan. Baru yang berikutnya adalah B, yaitu langkah-langkah. Di langkah-langkah ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah langkah pendahuluan. Tetap Bapak Ibu secara normatif harus dimunculkan anak-anak itu disiapkan secara fisik maupun psikis. Kemudian ada persepsi, anak juga bisa diajak speaking, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa. Baru kemudian masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti inilah yang masuk core-nya model pembelajaran. Ya, model pembelajaran itu ada di kegiatan inti. Baru yang berikutnya adalah penutup. Penutup itu yang dimaksud adalah anak-anak bisa diajak refleksi materi secara umum. Yang kedua, bisa diberikan rencana tindak lanjut. Tolong diingat ya Bapak Ibu, anak-anak itu diingatkan, besok akan mengerjakan apa. Itu diingatkan di kegiatan penutup. Nah, saya masih banyak melihat mengoreksi hasil pekerjaan teman-teman kemarin. Ada yang belum mencantumkan itu. Ya, termasuk nanti di video pembelajarannya juga yang kemarin sempat kita praktekkan juga ternyata banyak yang terlewat. Ya, banyak yang terlewati. Terus yang tidak kalah penting, bagaimana proses pembelajaran di pandemi ini, Bapak Ibu, juga terakomodir di kegiatan inti. Maka saya bisa memastikan kalau modelnya model biasa ya, tidak menggunakan sinkronus dan asinkronus, itu biasanya kalau pembelajaran daring itu tidak bisa dalam satu kali pertemuan, dalam satu materi. Contoh ya, misalnya anak-anak pertemuan pertama disampaikan teori-teori tentang sholat. Maka anak-anak dikasih tugas dalam pertemuan berikutnya, anak-anak bagaimana mencari atau melakukan sesuatu atau prakteklah katakanlah betul bagaimana cara takbir dan seterusnya. Nah ini tentu nanti memunculkan tahapan yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana anak ketika diberikan kesempatan untuk mempraktekkan tahapan-tahapan praktek sholat itu, lalu kemudian waktu pertemuan kedua itu mereka harus mengumpulkan tugas-tugas itu. Nah, otomatis untuk pembelajaran daring ini akan lebih bersifat spesifik. Kecuali kalau hanya diskusi Bapak Ibu. Kalau diskusi mungkin masih bisa ya. Misalnya pertama sinkronus, kita di video semacam ini. Kemudian baru kita pecah-pecah menjadi beberapa kelompok kelas. Mereka diskusi di kelas itu atau kalau dalam bahasa di Zoom itu namanya keluar itu ya keluar itu. Setelah dia keluarkan, baru kembali lagi di kelas yang utama. Nah, ini bisa dalam satu pertemuan, tapi itu membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Bukan waktu yang lama. Saya kemarin dalam latihan yang pakai pola yang seperti itu seharian Bapak Ibu. Sehari mulai jam 8 sampai jam 5. Itu yang dipakai lembaga administrasi negara. Otomatis kalau kita menggunakan pola yang semacam ini agak kesulitan. Maka kita gunakan dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir penilaian Bapak Ibu. Penilaian ini ada teknik penilaian, ada instrumen penilaian. Tekniknya seperti apa? Nah, instrumen seperti apa? Tolong nanti juga ketika Bapak Ibu menyusun RPP bisa dilampirkan instrumen yang akan digunakan. Maka inilah yang saya katakan RPP masih memungkinkan ditambahi dengan lampiran instrumen, ya. Jangan dipaksakan gara-gara satu lembar kemudian dipadatkan, komponennya tetap sama, hanya tulisannya yang dikecilkan. Pokoknya dari 12 menjadi 8, akhirnya bisa terbaca. Karena yang diinginkan adalah hanya satu lembar. Tidak demikian Bapak Ibu. Saya sudah baca di buku 1 itu masih dimungkinkan Bapak Ibu menambah komponen penunjang. Saya kira itu mungkin bisa diambilkan contoh, Ibu. Silakan Pak Hendra. Bisa ambil contoh RPP. Apa mungkin waktu kita 3 menit lagi apa ya untuk pemaparan materi? Iya, sebentar. Iya, ini mungkin satu contoh RPP untuk memudahkan Bapak Ibu. Halo Pak Hendra. Oh ya, Pak Andre. Ya, siap. Bisa? Iya, sudah oleh Pak Andre. Ya, itu sudah Pak. Oh ya. Nah,
Ini ya, oke, ini VK. Ya, ini kepala atau bagian kepala RPP atau bagian identitas. Ini masih diperlukan Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan. Nah, ini tujuan pembelajaran setelah bla 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 ya. Kemudian di situ muncul model pembelajaran juga masih digunakan. Baru masuk kepada KID 4. Nah, ini bisa jadi satu. Jadi mohon maaf, tujuan pembelajaran ini juga mengcover kedua KD itu ya. Lanjut kegiatan pembelajarannya. Nah, kalau yang ini masih menggunakan saintifik ya. Ini masih menggunakan pendekatan saintifik atau pola-pola saintifik. Dan saya kira model apapun juga mengarah kepada saintifik. Ya, misalnya ya kita cermati. Mengamati itu sejatinya literasi Bapak Ibu. Menanya itu sejatinya critical thinking. Kemudian eksplorasi, eksperimen, itu berarti juga masih berpikir tingkat tinggi ya. Masuk di situ. Kemudian mengasosiasi itu menganalisis, ini juga analisis. Baru mengkomunikasikan, ini kan komunikasi itu kan ya communication ya, communication. Kemudian dieksplorasi juga masih ada namanya kolaborasi ya, nanti diarahkan kepada kolaborasi. Ini penilaiannya. Mungkin yang lain, yang versi Man Bangkalan ada yang agak unik dari Man Bangkalan. Ini langsung masuk yang dari Man Bangkalan kalau tidak salah ada. Oke. Bisa? Iya Pak, sedang coba di-set ya. Gimana Pak Hendra? Ya, mari dicoba. Bu Ica mungkin nanti yang dicari dulu Pak. Cukup? Apa cukup dulu? Iya, boleh nanti Mas. Iya, karena kita masih ada pemateri satu lagi ya Pak ya. Nanti mungkin bisa. Oke, enggak. Bisa sambil jalan ya, untuk pertanyaan Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Okay. Saya kira cukup. Kalau memang masih ada ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada teman-teman atau nanti saya kembalikan ke host dan moderator. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Solehudin, nanti kita lanjutkan kembali. Karena kita masih ada pemateri dari Pak Suhara untuk menjelaskan RPP IPA ya, sains. Pak Ara Suhara? Oke. Pak Suhara sudah bisa? Cek sound, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Sudah terdengar? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya tidak akan menayangkan lagi model-model yang RPP. Saya kira dari pagi sampai siang ini dari ini sudah cukup karena nanti akan dikembangkan pada masing-masing kelas ya. Kelas. Saya hanya mengarahkan saja. Bapak mohon maaf suara terputus. Yang pertama kita sudah menyimak penjelasan sebelumnya, yaitu besok akan dikaji tentang KD. Nah, bagaimana KD ini kita analisis? Kemudian KD itu kita analisis dan bagaimana KD itu terjemahkan dan disesuaikan dengan karakteristik kompetensi
misi yang diisi dari masing-masing KD. Tentu setiap mata pelajaran punya keunikan masing-masing, punya tujuan masing-masing. Suaranya nggak jelas, Pak suaranya nggak jelas. Suaranya kurang jelas. Bapak suaranya nggak jelas. Pak. Oke. Ini pakai HP soalnya lagi dalam perjalanan. Jadi terima kasih Gus. Nah, besok itu hanya 2 tugasnya, yaitu 1 analisis KD yang tadi formatnya sudah dikemukakan oleh Pak Salahuddin. Kita ambil saja itu. Kemudian 1 lagi tugasnya hanya 2. Jadi 1 lagi adalah RPP. Sedangkan yang lain-lain program semester, program tahunan, setelah kita analisis tadi itu akan mengerucut dan akan langsung bisa artinya bisa mengikuti gitu. Setelah kita bisa memahami, menganalisis KD itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi mungkin dari saya sementara itu saja. Karena kalaupun ditayangkan lagi juga sama saja pola-polanya, ya diberikan oleh Pak Salahuddin dengan kita dari saya sekian. Nanti kalau pertanyaan kita bisa bantu. Terima kasih Bu Ica. Saya kembalikan ke Bu Ica karena itu ada yang terus dikasih baru bagi teman-teman semuanya yang bisa kita ganti lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya Bapak mungkin sama saja mungkin untuk RPP ya Pak ya. Jadi akan lebih dikembangkan di kelas masing-masing nanti yang sudah dibuatkan grupnya. Dan tadi Bapak Suhara menugaskan untuk menganalisis KD ya Pak ya. Besok jadi dipersiapkan untuk menganalisis KD dan mempersiapkan RPP yang akan dibahas lebih lanjut di kelas masing-masing. Begitu Bapak? Tambahan Bu. Untuk bahan nanti kita berikan di Google Classroom masing-masing saja ya. Bahan-bahan itu kita masukkan di Google Classroom. Itu lebih enak, kita peserta langsung bisa mengakses. Oh iya. Ya, boleh Bapak, nanti kita buatkan Google Classroom-nya. Ya, berarti untuk bisa langsung tanya jawab mungkin Bapak ya. Kita coba ini ada yang sudah raise hand. Pak Andri masih ada Pak Irwan di sini, boleh minta tolong mungkin untuk di Baik, Pak Irwan. kita masih ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Pak Irwan. Pak Irwan kasih. Bentar. Ya, mangga Pak Irwan. Oh ya, sudah ya Pak. Ini mohon maaf ini lagi lagi kamar mandi dulu kan. Oh ya, baik. Pak Jatmiko, Pak bisa dibuka. Pak Jatmiko, baik. Ya, halo Pak Jatmiko. Terima kasih Halo Pak Jatmiko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah menayangkan tadi mulai dari aplikasi yang Bapak sampaikan sama. Memang selama ini kami kadang-kadang suka kebingungan gitu ya. Mengenai menyusun RPP dan apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak dari Lamongan sangat bagus sekali, sangat tertarik gitu ya. Itu kan proses mudah-mudahan guru-guru yang ada di sekolah kami gitu itu ada
bagi kami adalah merupakan temuan baru gitu ya. Nah, di sini paling yang untuk RPP yang saya bingungkan atau yang masih yang satu lembar itu ya. Kadang-kadang juga ada juga aplikasi yang mungkin tadi dari Pak Lutfi itu mungkin untuk RPP-nya masih nyambung gitu ya Pak. Mungkin tadi belum disampaikan untuk RPP-nya ya. Untuk memunculkan KIKD-nya itu gimana itu Pak? Apakah ditulis manual atau kita ada dari silabus khusus gitu kita mengkopinya gitu. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya, silakan ke Bapak Lutfi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas untuk proses RPP yang jelas dari silabus dulu Pak. Jadi yang saya tampilkan tadi itu hanya istilahnya memudahkan dalam hal yang lainnya. Cuma untuk RPP silabus dan nanti diberikan ke RPP harus menyesuaikan dengan betul. Iya Bapak. Nah, untuk yang KMA terbaru 183 ini sekedar informasi saja karena saya mapel dikit ya. Itu ada banyak perubahan. Saya ambil contoh KMA 165 itu kita melalui wadah MGMP VK Jatim itu akhirnya kita menyusun buku paket untuk KMA 165 itu hanya 6 buku paket karena menyesuaikan KMA. Jadi akhirnya di KMA 165 itu fikih hanya fikih kelas 10, 11, 12 peminatan IPA IPS bahasa, fikih kelas 10, 11, 12 peminatan keagamaan. Untuk KMA 183 menjadi 9 buku. Jadi fikih kelas 10, 11 peminatan IPA IPS bahasa, fikih 10, 11, 12 peminatan keagamaan dan usul fikih kelas 10, 11, 12 keagamaan. Itu perbedaan di KMA yang terbaru 183. Silabusnya belum ada Bapak. Jadi yang ada baru KIKD. Jadi kita menyesuaikan dengan KMA 165 karena perubahannya juga nggak begitu banyak. Kayak misalnya di KMA 165 masih ada bab khilafah, bab jihad. Di KMA terbaru sudah nggak ada. Itu ada di materi dilihat di KIKD yang saya share juga di materi KMA 183 itu lengkap itu. Saya kira itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, siap pakai tanya jawab. Pak ya, kita tapi waktu dan ini kita bisa lihat dari aplikasi yang sudah di-share tadi oleh lanjut Pak Khairun, Ibu Khairun Nafiah. Ibu Khairun Nafiah. Ya. Enggak Ibu Khairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama untuk Bapak Kepala dari Lamongan. Untuk menyusun aplikasi itu Pak, apakah di sekolah Bapak itu ada tim khusus? Nah, kemudian seandainya ada tim khusus, itu komponennya dari unsur apa saja? Dan apakah ada honor tertentu? Saya terus terang saja, karena saya pengawas. Jadi, hal seperti itu mungkin kalau kami mau mengembangkan, itu kan nanti ada semacam rujukannya gitu ya. Nah, kemudian ini saya salut karena Mandua Lamongan ini banyak aplikasinya, saya lihat ya. Beberapa selain perangkat tadi banyak yang lain. Nah, makasih dulu Pak Tamat. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk RPP yang tadi dijelaskan itu untuk RPP sederhana ya. Itu langsung kepada tujuan, tidak mencantumkan KD. Nah, ketika misalnya kami sebagai pengawas ketika mensupervisi itu Pak, kami bisa menilai tujuan itu sesuaiannya atau tingkatnya seperti apa, itu kan kita harus melihat kepada KD-nya Pak. Nah, jadi
apakah unsur KD ini dianggap kurang esensialkah sehingga di RPP sederhana itu tidak dicantumkan. Berarti kan kalau kita mau melihat ke bawahnya itu otomatis kita tahu bahwa KD-nya seperti ini, jadi tujuannya itu anak-anaknya harusnya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Salahuddin dulu atau saya dulu nanti? Saya langsung jawab. Ya, monggo Pak Salahuddin. Monggo, jadi dulu. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Saya begini Ibu. Saya dulu kalau gitu ya. Oke, monggo. Ada kaidah namanya al-amru dan nahi itu kan begitu dibantah. Ya, tidak ada larangan itu berarti boleh. Artinya di ketentuan itu memang komponen cuma 3. Kalau komponen 3 itu memang sudah jelas, yaitu tujuan, isi, dan kegiatan inti atau ya kegiatan inti sama penilaian. Nah, kalau ada KD, komponen KD itu sejatinya yang tadi saya katakan sebagai komponen penunjang. Kalau memang itu Bapak sebagai pengawas masih menganggap penting, ya waktu pembekalan kepada guru atau yang lain, monggo ini untuk mensinergikan saja, tapi bukan dianggap sebagai komponen inti karena komponen inti tadi sekali lagi hanya 3, ya, hanya 3. Meskipun demikian, di tujuan pelajaran, kalau guru-guru sudah mampu membuat Bapak Ibu, itu sejatinya sudah bisa dilihat, ya, apakah dia itu dalam penulisan tujuan itu sudah betul ya mengarah kepada KD yang diinginkan. Seperti kemarin saya itu menemukan di tujuan pelajaran, meskipun saya tidak melihat dari KD-nya ya, ada sebuah kejanggalan tadi. Kok bisa ini yang dipakai mendemonstrasikan, tapi kok di KDKI 3 itu kan, meskipun itu bahasa, tapi tolonglah itu nanti dicek lagi, saya tanya, tolong dicek lagi di KD-nya. Artinya apa? Bahwa memang KD ini masih, kalau memang masih dianggap penting ya silakan saja, tapi sekali lagi kalau memang itu memberatkan guru ya, karena tadi prinsipnya adalah sederhana dan Bapak Ibu bisa melihat kualitas dan karakter sebuah RPP itu dari tujuan, maka KD tidak diperlukan. Sekali lagi itu tadi monggo hanya sebuah pilihan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yeah. Mungkin lanjut ke Lutfi. Oke. Halo Teza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tadi didoakan menjadi kepala Mandua Lamongan, padahal saya belum jadi kepala Mandua Lamongan. Sedikit lagi Pak. Amin. Dia nggak kepala. Amin. 5 tahun jadi wakil kepala, tapi belum kepala. Mudah-mudahan setelah ini, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas itu yang jelas tim kami itu kebetulan memang ada tim kreatornya sendiri, jadi artinya kayak kemarin kita akreditasi daring, alhamdulillah nilai kita A, itu juga ada tim kreator sendiri, jadi tim syuting ada, tim video ada, jadi lengkap, sehingga kita menyiapkan untuk daring akreditasi kemarin juga mudah gitu. Dan yang jelas di materi saya itu tidak hanya itu, tak tampilkan semua termasuk RPP yang terbaru akreditasi yang dinilai kemarin tak tampilkan semua. Jadi di materi saya itu komplit, ada sekitar 20-an. Nanti dilihat RPP 1 lembar itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya menurut saya intisarinya ke guru. Jadi saya berharap guru jangan terlalu dibebani administrasi. Itu. Jadi jangan terlalu dibebani administrasi. Guru itu biar fokus mencintai pekerjaannya. Endorse dengan pekerjaannya. Itu harapan kami ke GTK, nanti mudah-mudahan didengar sama Pak Dr. Jen nanti mudah-mudahan. Amin. Dengar Pak. Karena guru itu profesi seperti dokter itu, jadi dokter spesialis itu guru sehingga ada sertifikasi, sehingga jangan guru dibebani dengan pekerjaan administrasi, kasihan.
Ya, sip. Baik, saya kira Nanti sih gaji ceramahinnya. dari awal kita ada tim ibu nanti itu Setuju, amin. paling tidak kita bisa silaturahim, nanti saya perkenalkan tim kami nanti insya Allah bisa membantu aplikasi. Saya kira itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada umur Pak. Udah ada umur bisa silaturahmi ke Lamongan Pak. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan saja nggak COVID-19. Iya, nunggu COVID-nya pergi dulu Pak. Oke, insya Allah. Siap. Makasih. Iya, terima kasih Bu. Pak Andriansa, cuma satu penanya lagi atau bagaimana? Ya, bangga Bu. Mau yang dari Satu chat penanya lagi. boleh. Di Chat chat dari ada. yang mana Bu? Oh ya, silakan. Oh ini Pak, ada pertanyaan ya, Pri? Ya, dari chat ya. Jelas, sudah? Sudah jelas suara saya? Jelas. Jelas Bu. Dari chat ada pertanyaan, satu lagi mungkin Pak ya. Dari Yulia Abdinawati. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Di komponen RPP sekarang tidak terdapat indikator. Jadi apakah indikator yang guru kembangkan hanya ada di silabus saja atau bagaimana Pak? Mungkin lebih ke Pak Solehudin ya Pak ya. Dan Pak Suhara bisa membantu menjawab. Iya, terima kasih. Sekarang posisi indikator di mana kan gitu ya pertanyaannya intinya. Apakah masih ada? Ya. Kalau di RPP memang dari tujuan itu sudah menggambarkan dari indikator. Makanya penempatan tujuan itu juga sebaiknya menggunakan kata kerja operasional yang itu diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Dari mana indikator pencapaian kompetensi? Ya, kita membuat pemetaan tadi, analisis tadi, itu tujuannya. Sehingga nanti misalnya ya, mana diharapkan bisa mendiskusikan atau menganalisis misalnya menganalisis tujuan, menganalisis zakat misalnya, ketentuan zakat. Nah, itu nanti kan akan dimunculkan di tujuan pelajaran melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ketentuan zakat. Nah, misalnya begitu. Nah, itu nanti akan dimunculkan juga di kegiatan ini. Makanya Bapak Ibu, antara indikator pencapaian kompetensi, kalau yang dulu kemudian dengan tujuan itu tidak boleh bertentangan ya, sampai dengan proses dan penilaian. Maka proses pembelajaran itu menjadi komprehensif, lebih kompatibel ya, lebih kompleks ya, lebih kompleks dari sistem perencanaannya, prosesnya sampai dengan penilaian. Dan ini sangat linear. Kalau tidak linear itu berarti ada yang salah. Misalnya di tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mendemonstrasikan, tapi penilaiannya tidak digunakan penilaian itu kerja, maka ini ada sesuatu yang salah. Metodenya tidak menggunakan demonstrasi, padahal tujuannya mendemonstrasikan. Inilah yang perlu diluruskan Bapak Ibu, antara indikator yang sudah dibuat di luar kemudian kita hadirkan di tujuan pembelajaran, maka itu nanti akan lebih mudah untuk kita buat bagaimana proses pelajaran dan juga penilaian yang akan kita gunakan. Ada Ibu? Iya, Pak. Mungkin ada tambahan Bapak? Halo. Halo Pak Sarap. Ya. Bapak mungkin ingin menambahkan? Ya, saya kira saya sejalan. Karena kalau kita juga mencantumkan indikator, ini terlalu berlebihan gitu. Padahal kan tujuan itu juga nanti bisa diuji, artinya bisa diukur gitu. Keberhasilan dari tujuan itu kan nanti diukur. Kita buat. Saya kira
Ini untuk menyederhanakan saja gitu ya, dan memang tujuan pembuatan RPP sederhana ini apa supaya mau gitu membuat tidak langkah-langkah dalam proses Sesuai. jadi lebih bukan maaf saja gitu ya, mungkin kita harus dengan teknis. Karena colok sini kita hanya batas untuk saran administrasi. Sekarang dengan ada aplikasi dari Gus Lutfi yang kembangkan, kemudian sederhanakan supaya yang memang harus tugas kami dalam pelatihan ini hanya dua, menganalisis KD dan nanti kita kembangkan dalam RPP karena yang lain akan kalau kita sudah bisa menganalisis kita sudah bisa menggunakan bahwa kita bisa melakukan kita ke program semester semua program semester kan menjadi dan kalender akademik yang dibuat secara nanti atau aplikasi itu ini akan memudahkan guru. Jadi guru akan dipermudah dari sisi administrasi simpanan file misalnya. Suaranya tidak jelas Pak, suaranya. Sekarang kan tinggal simpan file. Tetap untuk bahwa harus mampu RPP itu harus mampu bekerja dalam pelatihan ini atau kita akan berdiskusi kita sekarang dalam menghasilkan perencanaan dan kami adakan itu apa dari saya. Iya, terima kasih Bapak Sumerat. Mohon maaf tadi suaranya agak hilang pintu Bapak ya. Ya, pada intinya memang sama berarti Pak. Kita tidak perlu mencantumkan indikator situasi karena sudah tergambar di tujuan, dan jika masih belum terlalu paham atau masih nanti kita bisa langsung bahas di kelas masih secara lebih detail. Jadi ini hanya gambaran umum saja, karena nanti penjelasan lebih khususnya itu akan di kelas masing akan dimulai besok tanggal 24 Desember. Bapak Ibu, kita sudah menunjukkan pukul 14.48. Jadi sudah mencapai akhir waktu ya, batas waktu. Terima kasih kepada 3 pemateri kita yang super hebat, yaitu Dr. Sulaihuddin, kemudian juga Gus Lutfi, dan juga Pak Suhara MPD. Ya, terima kasih banyak Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ilmunya dengan kami. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah-berkah ilmunya. Amin. Sangat bermanfaat bagi kami semua. Amin ya Allah. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Andriansah. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Ica. Terima kasih juga kepada para pemateri yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa banget. Alhamdulillah dari sesi keempat ini sudah selesai. Mungkin bagi yang peserta yang belum mengisi presentasi, panitia bisa menampilkannya lagi untuk presentasi sekarang. Nah, ini banyak pertanyaan dari para peserta untuk presentasi belum lagi. Mungkin untuk kegiatan hari ini, maka saya kembali ke Pak Hendra. Masih adakah? Ya, halo Pak Andri. Ya. Bu Ica, terima kasih sekali Bapak Dr. yang sudah mengembangkan. Ada suaranya. Halo, Ica, halo. Tidak jelas kan? Kurang jelas. Iya,
mungkin jaringan ya, jadi ini David ya, bukan Bandung. Iya betul kan. Kita pamit dulu. Oh iya Bapak. Iya, Bapak. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Gus Lutfi. Terima kasih Pak Suhara. Saya langsung izin